Apa yang paling kamu ingat dari film Titanic? Kisah romantis namun tragis antara Jack dan Rose? Tapi, tahu tidak, jika ada lebih banyak kisah yang tragis terungkap setelah kejadian itu. Ada yang berkebalikan dari cerita sesungguhnya, bahkan ada fakta yang membuat banyak orang menjadi kesal, bahkan mengutuknya karena berhasil selamat. Nah, kali ini aku akan membagikan kisah orang-orang yang menjadi inspirasi karakter dalam film Titanic. Beberapa dari mereka selamat dan membagikan kisah yang tak terduga. Kapal Titanic tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada tanggal 15 April tahun 109 lalu, setelah menabrak sebuah gunung es pada pelayaran perdananya, mengakibatkan 1.500 korban meninggal dan hanya sekitar 700 orang yang selamat. Bagi kamu, penonton film Titanic pasti sudah tahu kalau karakter Jack dan Rose itu hanyalah fiksi belaka. Tidak ada kisah cinta dan adegan panas yang terjadi dalam mobil pada kala itu. Tapi kisah Rose sebenarnya terinspirasi dari kisah seorang penumpang yang selamat bernama Rhoda Abboud. Di dalam film Niwa, yang kita tahu, Rose adalah korban yang selamat setelah sempat terjebur dalam lautan es, dan selamat berkat sekoci yang datang mencari korban selamat. Dan kisah itu benar dialami oleh Rhoda. Bedanya, ia jatuh ke laut sembari memeluk kedua putranya. Setelah muncul ke permukaan, ia tak bisa menemukan anak-anaknya lagi Niwa. Nyaris pasrah, ajal menjemput dan diselimuti kesedihan yang mendalam. Tiba-tiba, sepasang tangan kuat menarik lengan Rhoda dan mengangkatnya ke atas sekoci. Penyintas lainnya adalah Margaret Brown, seorang sosialitas kaya raya yang dalam filmnya diperankan oleh Kathy Bates. Margaret yang dikenal dengan panggilan Maggie kemudian mendapat julukan sebagai Molly Brown, yang tidak dapat tenggelam setelah tragedi Titanic. Tak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, ia juga menolong penumpang lainnya bahkan dari kelas bawah. Ia juga berusaha membujuk sekoci untuk kembali mencari penumpang lain yang masih selamat. Tak hanya itu, Margaret juga mendirikan perkumpulan galang dana untuk para korban yang selamat, serta membantu menguburkan jasad yang berhasil ditemukan. Ia juga memberikan penghargaan kepada Kapten Arthur Rostron atas jasanya menyelamatkan para penyintas. Oke, next selanjutnya ada Joseph Bruce Ismay, sang direktur perusahaan White Star Line dan pemilik kapal Titanic. Dalam film kisahnya diperankan oleh Jonathan Hyde dan menjadi karakter jahat karena amat terobsesi menciptakan kapal mewah tak tertandingi. Namun justru mengurangi jumlah sekoci dari 48 menjadi 16 biji. Ya, namanya juga film drama, kalau nggak ada karakter orang jahat, mungkin nggak bakalan seru ya. Tapi aslinya Niwa, di dalam dunia nyata, Joseph Bruce sebenarnya adalah orang yang baik. Ia benar-benar membantu para penumpang selamat lainnya dari bencana Titanic. Namun sayang reputasinya benar-benar ternoda selamanya. Selain itu ada Wells Hartley, seorang pemain biola yang dalam filmnya diperankan oleh Jonathan Evans Coon. Kamu masih ingat dong adegan mengharukan saat para pemain biola ini masih tetap bermain meski orang-orang sudah panik dan kapal perlahan mulai tenggelam. Dan di kehidupan nyata juga seperti itulah yang dilakukan Wells Hartley bersama teman-temannya. Mereka terus memainkan lagu pilu tanda perpisahan hingga kemudian tenggelam bersama. Tidak ada satupun dari anggota band tersebut yang berhasil selamat. Adegan pilu berlanjut saat sang kapten berjalan memasuki ruang kemudi, tampak sedih dan bersalah namun pasrah ketika air laut sudah mulai masuk perlahan ke dalam. Kapten ini Edward John Smith yang tenggelam bersama kapalnya, baik di dalam film maupun di dunia nyata. Dalam film, sang kapten diperankan oleh Bernard Hill dan menjadi karakter dengan sifat yang penuh kewibawaan. Namun, bagaimana proses kematiannya masih simpang siur. Beberapa saksi mata yang selamat mengatakan bahwa ada yang melihat sang kapten mengunci diri di ruangannya. Namun, ada pula yang bilang ia melihat sang kapten terjun ke laut untuk membantu dan menyemangati para penumpang yang selamat. Ia juga sempat ditawari untuk naik sekoci, namun menolak, memilih untuk mendahulukan para penumpangnya. Berkat aksi heroiknya ini, sang kapten pun dikenang dengan cara terhormat hingga dibuatkan patung. Banyak orang yang mengagumi ketabahan dan sikapnya yang tetap tenang dalam menghadapi kesulitan.
Sekarang kita next ke adegan yang tak kalah berkesannya lagi nih, Wak. Saat seorang pria tua kaya ditawarkan jaket pelampung namun menolak. Sambil mengatakan kami telah mengenakan pakaian terbaik kami dan kami akan turun seperti pria terhormat. Sepertinya ia telah mendapat firasat tak akan selamat dalam bencana maritim terbesar sepanjang sejarah ini. Makanya ia terlihat berjalan santai bersama asistennya. Di dunia nyata, ia adalah Benjamin Guggenheim yang diperankan oleh Michael Ensign. Ia adalah seorang pengusaha dan benar-benar tewas bersama pelayannya Victor Gigelo. Menurut saksi mata, dia dan pelayannya terakhir terlihat di gelenda kapal sambil mendengarkan orkestra bermain. Selain itu, pria yang ia temani berjabat tangan sebagai tanda perpisahan dalam adegan ini juga ikut tewas. Ia adalah John Jacob Astor keempat yang diperankan oleh Eric Braeden. John Jacob adalah salah satu pengembang di Amerika dan orang terkaya di Titanic. Mungkin dia juga adalah salah satu orang terkaya di dunia pada kala itu. Nah, salah satu tokoh kunci dalam film Titanic adalah awak kapal yang pertama kali melihat gunung es itu. Dia adalah Frederick Fleet, yang diperankan oleh Scott Anderson. Kala itu ia sedang berjaga ketika kapal menabrak gunung es dan dia kemudian mengakui penyebabnya karena mereka tidak diberi teropong sehingga tidak bisa melihat dalam kegelapan. Frederick selamat dan mendayung sekoci yang bersama dengan Margaret Brown. Ia terus bekerja sebagai pelaut dan pensiun namun jatuh miskin. Frederick kemudian menderita depresi berat dan akibatnya ia memilih gantung diri pada Januari 1965. Pada peringatan tragedi 100 tahun Titanic pada tahun 2012 ada penziarah yang tidak diketahui siapa datang memberi penghormatan dengan menaruh teropong di makam Frederick. Ia juga menyertakan catatan, maaf terlambat 100 tahun. Wah, sedih banget ya, Wak. Lalu ada kisah satu-satunya bayi yang selamat dalam kejadian ini. Pada saat itu ia berumur 2 bulan dan 27 hari. Dan merupakan penumpang termuda di kapal Titanic. Pada malam kecelakaan itu, Milvina, ibunya, dan saudara laki-lakinya semuanya naik sekoci dan berhasil selamat. Namun, ayahnya tewas dalam kejadian itu. Meskipun Milvina tidak ingat pada peristiwa itu, namun namanya tercatat dalam sejarah sebagai penyintas Titanic terakhir, yang meninggal dunia pada tahun 2009 di usianya yang ke-97 tahun. Pada usia 70 tahun, Milvina tidak ingin angkat bicara dan menonton berbagai film tentang Titanic. Menurutnya, Titanic adalah tragedi yang menghancurkan begitu banyak keluarga, sehingga tidak sopan membuat hiburan dari tragedi peristiwa itu. Lebih tragis yang dialami pria berkebangsaan Jepang, Masabumi Hosono. Ia adalah salah satu orang yang selamat. Awalnya, di Amerika disebut-sebut pria Jepang yang beruntung. Berpuluh-puluh tahun ia dianggap aib oleh masyarakat Jepang. Namun, film Titanic ini berhasil membersihkan namanya. Nah, jika ada yang namanya keajaiban, maka Violet Joseph lah yang pantas disebut mendapat keajaiban itu. Bayangkan seumur hidupnya bekerja sebagai pramugari, kemudian menjadi perawat di beberapa kapal besar. Ia pernah mengalami 3 kali kecelakaan kapal dan selalu terselamatkan. Salah satunya adalah di kapal Titanic. Dalam film kisah Violet Joseph ini adalah yang menginspirasi karakter Lucy Violet Snipe.